Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Insya Allah sebentar lagi Anda akan mendengarkan orasi daripada kandidat atau yaitu calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mudah-mudahan nanti dalam menyampaikan programnya dari A sampai Z bisa berjalan dengan lancar dan semua siswa-siswi SMK Wiyata Mandala bisa menyimak dengan seksama, bisa menyimak baik-baik, kemudian bisa memahami dengan sesungguhnya dan nanti mudah-mudahan harus bisa merealisasikan 2024-2025 ya. Ya, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Jadi kita sudah ada 3 paslon ya. Yang pertama itu Uta dan Talita. Terus yang kedua ada Kesha dan Ervan. Dan paslon nomor 3 ada Muti dan Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pembina Yayasan Pradnya Paramarta, kepada yang terhormat kepala pemimpin atau ketua Yayasan Pradnya Paramarta, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Wiyata Mandala, dan yang saya hormati guru-guru beserta staf jajaran di lingkungan SMK Wiyata Mandala, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya sangat sayangi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin biar tidak terlalu kaku gini, saya ingin kasih kalian pantun. Biar cakep ya. Ya, biar nggak garing, kalian respon ya. Balonku ada 5. Cakep. Warnanya hijau semua, nggak ada yang warna-warni. Selamat pagi calon warga Wima. Paslon nomor 1 mau kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Putra Diki Darmawan. Saya dari kelas 11 DKV. Dan wakil saya Talita Zahra Amalia dari kelas 10 MPLB. Kami adalah calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Kami berdiri di sini dengan visi membawa perubahan yang positif dan membawa suara kalian. Jadi bagian dari OSIS bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana cara kita berkontribusi untuk sekolah kita tercinta. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi, semangat, dan ide-ide kami, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan lingkungan sekolah yang dinamis. Maka dari itu, misi dan visi kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yaitu kami akan melanjutkan tongkat estafet dari kepemimpinan terdahulu, tentunya dengan evaluasi dari kepemimpinan sebelumnya, demi membuat siswa-siswi SMK Wiyata Mandala semakin disiplin dan semakin baik. Lalu kami akan membuat kepengurusan OSIS lebih terbuka, transparan, dan tentunya lebih bersahabat. Dan kami akan menjadi lebih bersahabat, dan kami akan memimpin OSIS menjadi organisasi yang mampu menciptakan lingkungan sekolah SMK Wiyata Mandala yang mumpuni, sehingga seluruh siswa-siswi SMK Wiyata Mandala dapat mengembangkan dirinya lebih lagi daripada sebelumnya. Lalu selanjutnya ke bagian misi, kami akan menegakkan kembali peraturan SMK Wiyata Mandala yang sudah mulai kurang dipatuhi, demi menjaga ketertiban dan kedisiplinan setiap siswa dan siswi SMK Wiyata Mandala.
Lalu kami juga akan menjadi penertib yang lebih baik dalam menjalankan tugas, memastikan peraturan sekolah dijalankan dengan sebagaimana mestinya, lebih tertib dan lebih konsisten. Selain itu, kami juga akan mencari kesempatan lomba untuk siswa-siswi yang berbakat di luar bidang akademik. Yang keempat, yaitu membuat siswa-siswi SMK Wiyata Mandala lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah dengan program baru. Kami juga akan mengaktifkan lagi media penyaluran informasi seperti halnya branding, sosial media OSIS, dan membuat beberapa program kerja di bidang tersebut. Dan kami di sini bukan hanya untuk berjanji, tetapi juga mendengarkan dan bergerak bersama-sama. Suara kalian adalah kekuatan kami. Jadi, mari kita bersama-sama membangun OSIS yang lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi dalam acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang terhormat Ketua Yayasan Pratnya Paramarta, ucapan syukur tanpa harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu belajar dengan giat. Pada masa kampanye pemilihan ketua OSIS ini yang akan berlangsung 1 tahun ke depan, izinkan kami untuk memaparkan visi dan misi kami. Saya Raden Nikesya Dwi Gajah Gustina dari kelas 11 akuntansi dan wakil saya Muhammad Irfan Maulana dari kelas 10 PM2. untuk mewujudkan perubahan positif dan memberikan manfaat yang konkret. Nah, di sini kami punya visi. Visi yang pertama, menjadikan siswa SMK Wiyata Mandala lebih disiplin menaati peraturan. Di akhir-akhir ini guys, sekolah kita ini peraturannya sudah menurun. Entah itu banyak yang bermakeup, banyak yang menggunakan rok pendek, kaos kaki pendek, kaos kaki belakang. Makanya kita mau mendisiplinkan kembali sekolah SMK Wiyata Mandala itu. Nah, visi yang kedua, menghilangkan aksi bullying terhadap sesama siswa SMK Wiyata Mandala. Di lokasi kita ini banyak sekali aksi-aksi bullying, aksi-aksi kriminal. Kalian mengolok-olok orang tua pun sama aja dengan aksi-aksi bullying. Makanya siapa nih yang suka ngolok-ngolok orang tua? Jujur, siapa tuh? Ayo, hindari ya teman-teman, hindari ya. Jangan ya. Ya, wajib melakukan tindakan positif, jangan melakukan tindakan negatif. Kebalik kalian mah harus melakukan tindakan positif dengan cara apa? Seperti organisasi, mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler banyak, paskibra, pramuka, PMR, futsal, fotografi, yang minat-minati. Oke, lanjut ke misinya. Misi kami ada beberapa. Yang pertama, memberi sanksi kepada para pelanggar tata tertib dengan sanksi yang setimpal dengan perbuatan. Yang kedua, memberi pelanggaran keras kepada seluruh siswa atau siswi yang melakukan aksi kriminal atau hal-hal negatif lainnya. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang ekstrakurikuler. Dan yang keempat, memperkuat kedisiplinan dengan patuh pada peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pratnya Paramarta dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Wiyata Mandala dan yang saya cintai dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Wiyata Mandala. Halo Sobat 5. Kurang semangat nih suaranya. Ulang. Halo Sobat 5. Pada semangat gak nih? Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saidah Mutia Zaira dari kelas 11 MPLB. Wakil saya. Nama saya Rako Nugroho dari kelas 10 di KAFI. Religius dan teliti. Dan yang kedua, menjadikan siswa-siswi SMK Wiyata Mandala menjadi siswa yang lebih disiplin dan bermulia.
dan misinya. Yang pertama, meningkatkan meta prestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan menyediakan bimbingan terhadap penerapan aturan disiplin untuk menumbuhkan kedisiplinan Positif yang melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan tersebut. Contohnya seperti bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah serta perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Mata Alif Nugroho dari kelas 12 MPP 2. Silahkan. Saya punya pertanyaan yang mohon dijawab untuk paslon nomor 2. Kan tadi misinya kan mau memberantas kasus bullying ya. Terpilih nanti, bagaimana pendekatan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dalam pendekatan kepada siswa dalam menangani kasus bullying? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Kakak Meteo. Tadi pertanyaannya bagaimana pendekatan saya kepada orang-orang siswa-siswa SMK Wetala. Nah, saya akan terjun ke bawah untuk ikut mendekat-dekat dengan siswa-siswa SMK Wiyata Mandala. Contoh, saya akan berteman dengan semua 10, 11, 12. Nah, nanti dengan saya berteman, insya Allah orang-orang akan percaya dengan cinta dengan saya. Bahkan kalau ada orang yang melakukan bullying, mereka akan bicara dengan saya dan saya sebisa saya akan mengurusnya sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, maka saya akan lapor ke Bu Nengti. Seperti itu. Kurang? Sudah cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Karina dari kelas 12 PM2. Ya, maksudnya kan kalian ini ya visinya membuat SMK lebih disiplin dan mentaati peraturan. Kan salah satu peraturan SMK Wima itu nggak boleh nongkrong ya, nggak boleh ngerokok sambil pakai seragam. Gimana tindakan kalian nih, misalkan kalau pulang sekolah terus tuh ngelihat segerombolan lagi pada ngerokok pakai seragam, tindakan kalian tuh kayak gimana? Baik, terima kasih untuk Kak Lucy atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Nah, jika saya melihat bahwa ada siswa-siswi SMK Wiyata Mandala yang nongkrong di jalan untuk merokok, saya akan memotretnya dan akan melaporkannya ke salah satu guru SMK Wiyata Mandala, atau bahkan saya akan turun untuk menegurnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Kak Lucy. Sebenarnya sama ya, seperti paslon sebelumnya, kamu motretnya. Karena kalau kita langsung lapor ke guru, nggak mungkin karena kita juga butuh bukti. Jadi pertama kita motret dulu, setelah itu kita lapor. Nah, kalau misalnya sudah ada tindakan dari guru, tapi dianya masih tetap kekeh, masih tetap nongkrong terus di situ, baru bakal kita langsung turun ke bawah bersama guru SMK Wiyata Mandala. Seperti itu. Oke, dari pertanyaan Kak Lucy, kalau ketahuan ngerokok di luar lingkungan sekolah tapi tetap memakai seragam, mungkin kalau merokok di luar ya udah memakai seragam, itu mungkin udah jadi kebiasaan dari lama, dan mungkin para pelaku juga merasa nggak diapa-apain ini. Nah, kalau mungkin ya bukan saya doang, kalau kami terpilih, kami akan lebih menegaskan lagi untuk larangan merokok memakai seragam di luar lingkungan sekolah. Jadi ya untuk penindakannya sama aja, tetap akan difoto lalu dilaporkan kepada kesiswaan untuk ditindak lebih lanjut. Nah, kalau kami bertemu secara langsung, harusnya kami akan menegurnya secara pribadi ya, baru melakukan tindakan. Jadi menurut saya kebiasaan itu harus udah berhentilah di zaman kita yang sekarang. Oke, sekian dari saya dan wakil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nurisandi dari kelas 12 DKP. Saya ingin mempertanyakan untuk semua para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Saya ingin nanya, jika terjadi ketidakpuasan di antara siswa terhadap kebijakan yang Anda buat, apa langkah konkret yang akan kalian lakukan untuk mengatasi konflik itu sambil tetap menjaga kewibawaan kalian sebagai pemimpin dan calon
Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Terima kasih. Baiklah, saya dari paslon 1 ingin menjawab pertanyaan. Nah, untuk ketidakpuasan, jadi di program kerja saya dan wakil saya, kami akan mengaktifkan lagi mading untuk menyampaikan informasi dan kami akan membuat program kotak suara OSIS. Jadi di kotak suara itu kalian bebas memberikan saran, memberikan kritik atau memberikan pesan kepada OSIS. Dan tentu di misi saya dan wakil saya, kami akan mengaktifkan lagi media sosial dan dalam konten media sosial tersebut kami akan membuat program Q&A. Jadi pertanyaan yang kalian kirim lewat kotak suara OSIS atau Q&A atau NGL di Instagram OSIS, karena kami akan mengaktifkannya kembali, akan menjadi bahan konten di TikTok atau di Instagram, mungkin YouTube. Jadi kami akan menggunakan media sosial lebih aktif lagi. Jadi mungkin kalau di sekarang OSIS IG-nya hanya tentang itu aja, tapi kami di masa periode jika saya dan wakil saya terpilih akan lebih aktif lagi dalam media sosial. Jadi jika ada merasa kebijakan atau tidak puas dengan program kerja, maka bisa menyuarakannya melalui surat yang dikirim di kotak OSIS tersebut atau mengirim NGL di IG OSIS untuk dijawab atau supaya pemimpin atau pengurus OSIS saat itu tahu bahwa kinerja atau program yang dibuat itu sangatlah tidak sesuai atau tidak puas. Terima kasih. Ya, atau dengan Ervan, wakil saya. Nah, di sini juga saya akan membuat program kerja evaluasi per bulan. Di evaluasi tersebut, aku akan membahas tentang ketidaknyamanan SMK Wetan Mandala, apakah sudah baik atau belum, seperti itu. Dan bisa orang-orang yang tidak nyaman dengan program kerja kita ini bisa melewati OSIS yang lain, saya atau Ervan, seperti itu. Dan Kak Keisha terpilih jadi ketua OSIS, kami akan melakukan survei kepada seluruh. Jika ada ketidaknyamanan atau ketidakenakan dari kinerja kerja kami, tinggal bilang saja karena kami sangat terbuka dengan para siswa-siswa yang ada di sini. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Karya atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jika ada yang tidak puas dengan program kerja kami akan memberikan informasi lebih lanjut kepada siswa SMK Wetan Mandala dan kami akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu dan guru agar siswa dan siswi SMK Wetan Mandala agar berpartisipasi dalam program kerja kami. Dan kami akan meminta siswa-siswi SMK Wetan Mandala untuk evaluasi per bulan. Terima kasih.